Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita segala bentuk kenikmatan serta salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang akan membahas mengenai materi positif accounting theory, yang dimana bagian-bagian dari subbabnya akan membahas mengenai konsep PAT, perilaku perusahaan, dan pengukuran variabel dengan dosen pengampu Dr. Ismail Badollahi, SE, MSI, AK, CA, dan CSP. Adapun teman-teman kelompok saya yaitu Muhammad Zidan Al-Farisi, saya Imam Wahyu Pratama, dan juga Nusul Ramadhani Hamzah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, tentu kita perlu mengetahui latar belakang dari perkembangan dan juga urgensi penggunaan teori akuntansi positif. Mengapa kita mempelajari teori positif? Karena penyusunan laporan keuangan sering dihadapkan pada berbagai pilihan metode akuntansi yang legal. Perbedaan pilihan metode ini tentu memicu pertanyaan tentang motivasi manajemen di balik keputusan tersebut. Positive Accounting Theory atau PAT hadir untuk secara rasional menjawab, menjelaskan, dan memprediksi pilihan kebijakan tersebut berdasarkan fakta empiris. Baik dari materi tersebut, adapun rumusan makalah yang akan kami susun. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan PAT dan bagaimana konsep dasarnya. Kemudian yang kedua, bagaimana perilaku perusahaan dijelaskan dari sudut pandang PAT. Kemudian yang ketiga, bagaimana variabel-variabel akuntansi dalam penelitian PAT diukur dan diuji secara empiris. Itu tadi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman yang akan membahas materi selanjutnya. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab pembahasan. Di bab pembahasan ini kita akan membahas tentang eksplorasi konsep, karakteristik perilaku perusahaan, dan pengukuran variabel PAT. Pengertian Positive Accounting Theory. Positive Accounting Theory adalah teori akuntansi yang bertujuan menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang dipilih oleh perusahaan. Teori ini dikembangkan oleh Roswart dan Gerald Zimmerman pada tahun 1978 dan semakin populer melalui buku mereka yang berjudul PAT pada tahun 1986. PAT berangkat dari asumsi bahwa individu bertindak secara rasional dan berusaha memaksimalkan kepentingannya masing-masing. Oleh karenanya, manajer akan memilih metode akuntansi yang dianggap paling menguntungkan bagi dirinya maupun perusahaan. Menurut PAT, tujuan utama penelitian akuntansi bukan menentukan metode asumsi terbaik, melainkan menjelaskan mengapa suatu metode dipilih dan apa konsekuensinya bagi perusahaan. Adapun karakteristik utamanya yaitu deskriptif dan prediktif, yang mana berfokus pada fenomena nyata di lapangan, seperti apa yang terjadi, bukan normatif yang apa seharusnya yang terjadi. Kemudian ada hubungan kontraktual, yang mana menggunakan pendekatan ekonomi untuk meminimalkan konflik antar pihak berkepentingan. Selanjutnya ada asumsi dasar teori positif. Yang pertama itu self-interest, yang mana setiap individu di dalamnya ada manajer, pemilik, dan kreditur senantiasa berusaha memaksimalkan nilai utilitas dan keuntungan ekonomi pribadinya secara opportunities. Yang kedua ada rationality, di mana individu dianggap
mampu berpikir logis dan mengambil keputusan bisnis terbaik secara rasional berdasarkan ketersediaan informasi pasar. Dan yang terakhir ada efisiensi perspektif, di mana perusahaan memilih metode akuntansi tertentu untuk meningkatkan efisiensi kontrak dan meredam konflik kepentingan. Mungkin itu saja, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi, di mana kami membahas mengenai perusahaan dan teori keagenan. Pada slide ini dijelaskan hubungan antara perusahaan dan teori keagenan yang menjadi dasar dan positif accounting theory atau PAT. Menurut teori ini, perusahaan dipandang sebagai nexus of contracts atau kumpulan kontrak antara pemilik perusahaan yang disebut prinsipikal dan manajer yang disebut agen. Pemilik memberikan wewenang kepada manajer untuk mengelola perusahaan demi mencapai tujuan tertentu. Namun, dalam praktiknya sering muncul konflik kepentingan atau agensi konflik. Pemilik menginginkan peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang, sedangkan manajer terkadang lebih fokus pada kepentingan pribadi, seperti memperoleh bonus atau mempertahankan posisinya. Karena adanya perbedaan kepentingan tersebut, manajer dapat memilih metode akuntansi yang menguntungkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, laporan keuangan menjadi alat penting bagi pemilik untuk membantu dan menilai kinerja manajemen. Selanjutnya, 3 hipotesis utama PAT. Positive Accounting Theory memiliki 3 hipotesis utama yang menjelaskan mengapa manajer memilih metode akuntansi tertentu. Yang pertama adalah bonus plan hypothesis. Hipotesis ini menjelaskan bahwa manajer yang memperoleh bonus berdasarkan laba perusahaan cenderung memiliki metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba pada periode berjalan agar bonus yang diterima lebih besar. Dan yang kedua adalah debt covenant hypothesis. Perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi biasanya akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba agar terlihat mampu memenuhi perjanjian atau syarat yang diterapkan oleh kreditur. Dan yang ketiga adalah political cost hypothesis. Perusahaan besar yang mendapat perhatian dari pemerintah atau masyarakat cenderung memilih metode akuntansi yang dapat menurunkan laba yang dilaporkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan politik, regulasi, maupun beban pajak yang mungkin timbul. Selanjutnya yaitu pengukuran variabel akuntansi. Pada slide ini ditunjukkan bagaimana variabel penelitian diukur dalam penelitian yang menggunakan positive accounting theory. Variabel dependen adalah kebijakan atau manajemen laba yang diukur menggunakan modified Jones model melalui perhitungan discretionary accruals. Pengukuran ini digunakan untuk melihat adanya praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya, terdapat 3 variabel independen. Yang pertama adalah ukuran perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural total asset dan berkaitan dengan hipotesis biaya politik. Dan yang kedua adalah leverage yang diukur menggunakan rasio utang seperti debt to equity ratio atau debt to asset ratio. Variabel ini berkaitan dengan hipotesis kontrak utang. Dan yang terakhir adalah profitabilitas yang diukur menggunakan ROA atau margin laba bersih. Variabel ini berkaitan dengan hipotesis bonus karena profitabilitas sering menjadi dasar pemberian kompensasi kepada manajer. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya, baik. Itu tadi pembahasan dari kami kelompok 12. Selanjutnya kita masuk kepada sesi pertanyaan. Untuk pertanyaannya ada 3 poin dari teman-teman. Yang pertanyaan pertama itu berasal dari kelompok 11 Andi Aksa. Yang pertama, jika manajemen laba dilakukan masih dalam batas standar akuntansi yang berlaku, apakah tindakan tersebut tetap dapat dianggap sebagai perilaku oportunistik sesuai teori keagenan dan mengapa?
Nah, jawaban yang dapat saya berikan itu ya tetap dapat dianggap sebagai perilaku oportunistik. Menurut teori keagenan, perilaku oportunistik terjadi ketika manajemen memanfaatkan fleksibilitas dalam standar akuntansi untuk mengutamakan kepentingan pribadinya, seperti memperoleh bonus atau memenuhi target kinerja. Jadi, meskipun tidak melanggar aturan, tindakan tersebut tetap dapat bersifat oportunistik jika tujuannya lebih menguntungkan manajemen daripada pemilik perusahaan. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan yang kedua dan ketiga. Silahkan. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Reski Nur Amalia, yang mana pertanyaannya adalah apakah sistem pemberian bonus berdasarkan laba perusahaan justru dapat mendorong manajer melakukan manipulasi laporan keuangan? Bagaimana cara perusahaan meminimalkan risiko tersebut? Menurut kelompok kami, ya, sistem pemberian bonus berdasarkan laba perusahaan dapat mendorong manajer melakukan manipulasi laporan keuangan. Hal ini dijelaskan dalam bonus plan hipotesis pada teori akuntansi positif, yang menyatakan bahwa manajer cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan agar memperoleh bonus yang lebih besar. Manipulasi tersebut biasanya dilakukan melalui praktik manajemen laba, seperti mempercepat pengakuan pendapatan atau menunda pencatatan biaya. Untuk meminimalkan risiko tersebut, perusahaan dapat memperkuat sistem pengendalian internal, melakukan audit internal dan eksternal secara berkala, meningkatkan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit, serta menerapkan sistem penilaian kinerja yang tidak hanya berfokus pada laba, tetapi juga mempertimbangkan indikator lain seperti produktivitas, kualitas layanan, dan pencapaian tujuan perusahaan. Mungkin itu saja jawaban yang dapat kelompok kami berikan. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri ketiga untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Kamila dari kelompok 7, di mana pertanyaannya, dalam political cost hypothesis dijelaskan bahwa perusahaan besar cenderung menurunkan laba yang dilaporkan. Jika demikian, apakah laporan keuangan masih dapat sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya? Menurut political cost hypothesis, laporan keuangan belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya, karena perusahaan besar cenderung memilih metode akuntansi yang dapat menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi tekanan politik, regulasi, atau pajak. Meskipun praktik tersebut masih sesuai dengan standar akuntansi, angka laba yang disajikan bisa berbeda dari kondisi ekonomi real perusahaan, sehingga pengguna laporan keuangan perlu menganalisis informasi lain seperti arus kas dan catatan laporan keuangan agar memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan akurat. Mungkin itu saja jawaban yang saya dapat berikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik. Adapun kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu positive accounting theory merupakan teori yang menjelaskan dan memprediksi pilihan metode akuntansi yang dilakukan perusahaan. Teori ini berasumsi bahwa individu bertindak secara rasional dan berusaha memaksimalkan kepentingannya sendiri. Dalam perspektif PAT, perilaku perusahaan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang muncul dari hubungan kontraktual antara manajemen, pemegang saham, kreditor, dan pihak lainnya. Perilaku tersebut dapat tercermin melalui pemilihan metode akuntansi, manajemen laba, serta respons terhadap regulasi dan pasar modal. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.